Jawa, nyawang gitu ya. Dan dengan mengerjakan akan segala amal yang soleh. Jadi mulianya diri kita, yuk banyak-banyak tobat. Ya, lalu kalau udah tobat, iya betul lah, terusannya ya amal soleh, bukan amal salah. Mohon maaf, ini ngaji dari kita untuk kita. Jadi apa? Kita katakan dah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, Nabi ngucap istighfar dan tobat ya, tobat itu sikap batin. Jadi istighfar itu luar, ngucap. Tobat itu sikap batin. Apa? Menyesal, ya, meninggalkan, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi. Itu kan? Nah, jadi apa? Aksara min sab'in. Itu Nabi lebih dari 70. Bukan 70, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain, mi'ata marrah, 100 kali. Nah, Rasul yang pasti untuk taklim sama kita. Itu pengajaran, pelajaran untuk kita. Nabi yang sudah dijamin saja pun tak meninggalkan amal yang mulia tadi. Apalagi kita. Yuk, taubat, habis itu hiasi dengan amal soleh. Biar terbukti taubat kita itu. Bukan untuk orang, untuk kita. Mohon maaf, Bapak Ibu mohon maaf. Banyak sekali. Dari lajang saya itu, udah nerima pengaduan. Sampai sekarang. Kadang, mau gini-gini lah. Saya bilang, kalau nanti mau belajar Quran, bukan. Nggak mau, saya bilang. Jangan sama saya lagi lah. Ini banyak ini yang bibit-bibit. Nanti mungkin ngalusinnya, saya bilang. Nah, tapi kalau sudah ditawarkan begitu pun tak mau, tak berusaha, berarti apa? Kurang kesungguhan. Nah, jadi ada cerita mau begini mau gitu, saya tengok aja berapa lama sih. Dan kekalnya taubat tuh, awetnya taubat, lestarinya taubat tidak lain kecuali ini nih. Bisa dibuktikan kalau ada orang taubat tapi nggak mau ngaji, ya tengok aja. Beramal sembrono. Beramal bangga. Beramal nanti bisa berhenti di tengah jalan karena nggak ada yang ingatkan dia, nggak ada yang ngawal dia. Kalau ngaji ini terkawal kita, teringatkan. Langsung nggak langsung teringatkan. Ada apa? Ini pada nyarger ini, nyari tenaga iman. Sinyal imannya dipertajam. Inilah ngaji. Jadi taubat itu pendukung utamanya ngaji, nggak ada cerita. Silakan buktikan cakap saya. Mohon maaf kalau cuma keliling-keliling aja, terbatas. Dan ketika ada unsur sombongnya, kalau nggak ngaji mana tahu dia itu penyakit apa? Cerita segala macam begini. Loh, itu ria nanti, itu sum'ah nanti. Dari mana itu bisa diperbaiki? Apakah bisa disebut orang taubat seperti itu? Tidak. Ditakutkan terjadi ria tanpa disadari. Terjadi sum'ah, memperdengarkan amal tanpa disadari. Ngaji inilah ngalusinnya. Jadi supaya awet tobat itu apa? Ngaji. Lalu itu tadi hiasi dengan amal-amal soleh. Amal soleh yang besar ini yang ngaji. Ya ada cerita. Kenapa? Satu pertanyaan yang pasti kita hadapi, ilmumu kau gunakan kemana? Lawang selama di dunia aja jarang atau tak mau. Cemana mau jawab coba? Aku nggak tahu lah ya Allah. Tanya aja sama Pak Isa. Itu di musola itu. Al-Helmi. Ya aku ngaji. Di sana musola Nurul Huda. Ngaji. Terserah penilaian kau lah ya Allah. Udah. Namanya sama Allah. Ngapain banyak-banyak pula awak bergaya? Nah. Kau yang menyaksikan ya Allah. Nah, aku nggak mau ya Allah banyak-banyak cerita. Takut nggak sesuai ya Allah. Aku pokoknya tak usahakan ngaji. Ngantuk-ngantuk pun aku ngaji ya Allah. Walaupun ngantuk ya Allah.
Ya, kalau saya gitu Bu, ngaji sama saya nggak apa-apa ngantuk, nggak apa-apa. Daripada ibu nonton TV di rumah, ya ada kawan ngerumpi lagi, ya kan? Udah, TV-nya ngomong cakap sendiri, apapun cakap. Ya, nyanyi-nyanyiin TV. Berapa watt tuh habis Bu? Nah, elok ibu di sini, biar ngantuk-ngantuk nggak apa, tidur pun nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ada orang pengen tidur, ajak kemari. Ya kan? Insya Allah, ya kan? Nggak usah ke dokter. Nah, datang ke pengajian, insya Allah. Yang nggak ngantuk aja bisa ngantuk. Ya, ini obat ngantuk. Ustaz ini nyentil aja, nggak nyentil, kita taat. Ya, ya, dihibur. Nanti tegang kali pula, payah. Ya kan, udah dipikir-pikir kan nggak dapat. Akhirnya apa? Lemes. Memang jadi lemas, nggak tegang pikiran, ya. Tapi apa? Tadi itu fly dia ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Tuh wajar, ya, ngantuk itu wajar. Tapi bikin kesepakatan. Ya, kami dulu waktu ngaji sama Ustaz Abdul Halim, ya, itu masih sedikit, tahun-tahun 90-an. Nanti kalau sebelah kita ngantuk, guitkan, senggol. Ya Bu ya. Nah, bikin kesepakatan. Cik, nanti kalau aku ngantuk. Nah, biar tak marah Cik itu apa ini? Ya. Jadi saya amalkan lah Pak. Saya amalkan Bu. Ya. Pas tuan guru ngomong kayak gitu, sebelah itu udah fly dia. Jadi tak dengar kaji. Saya guet. Motot matanya kayak gini. Mak, ajab. Dalam hati saya, sampai kiamat tak ku sentuh kau lagi. Ya tak ku senggol kau lagi. Ya biarin aja. Nah, itu tadi. Begitu mulai dia pun begitu. Nah, jadi nggak saya senggol lagi lah, udahlah. Udah syukur dia ngaji udah. Ya, ini orang sana. Orang sini nggak ada kayak gitu. Ya. Anak ngerosok lah gitu ya. Jadi sama saya nggak apa-apa. Ada ibu-ibu, cuman Ustaz payah, udah selonjor nggak apa-apa selonjor. Ya, namanya orang mau nyari kebenaran, mau nyari yang baik. Itulah sudah memang tarafnya. Nggak apa-apa kalau sama saya. Tapi kalau ada yang cerita ngamuk aku nanti. Ibu ya, jangan cerita ibu ya. Ibu kan budiman kan Bu, nggak cerita kan Bu. Nah, lebih baik ngantuk aja daripada cerita Bu. Ya, jadi gini, Allah itu kan paling marah kalau ada yang nyanyi kan. Ya, makanya Allah jangan waja'alu lillahi andada. Ya, mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Paling marah Allah. Wah, nggak bisa ditandingin. Dan yang ditandingkan apa? Batu, cor-coran, las-lasan, mana cocok? Itu mau ditandingkan sama Allah. Nggak level, tak level. Kan gitu ya. Nah itu. Makanya Ustadz pun kalau ada tandingannya ngamuk dia. Ya. Nah, jadi eloklah daripada cito, Wak, ngantuk. Ya. Nah, jadi itu ya. Maka adab yang paling tinggi itu kalau sekarang, yang paling diharapkan Ustadz itu apa? Usaha berkomentar sebelum disuruh berkomentar. Ya, usaha saingi Ustadz ketika Ustadz bercakap. Ya. Bohong dulu. Nah, udah. Nah, aku nggak marah nih, nyampaikan kaji. Jadi muliakan dirimu dengan taubat dari segala dosa dan dengan mengerjakan amal yang soleh. Dan jika adalah dirimu itu, apa itu? Anda, indah. Indah atasmu. Artinya apa? Merasa, ya, ada kelebihan, maka ingatkan olehmu akan nikmat Allah Ta'ala atasmu. Kan ngitung-ngitung ya, hitung. Coba bilang, hehehe nafsu, siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Kok senyum-senyum kau? Ya, tidak. Aku udah ngaji sini, ini sedekah, apa, zikir. Hitung, senyum-senyum dia. Tanpa sedikit pun, alhamdulillah ya Allah. Hati-hati, diingatkan. Kalau kau merasa indah atas dirimu, ingat, ya, ingatkan olehmu akan nikmat
Allah Ta'ala atasmu. Ingat, itu nikmat Allah. Ya. Coba, siapa yang bisa bertasbih? Kalau dia pakai tangan, tangannya nggak ada. Oke, pakai mulut, mulutnya nggak ada. Ya. Oh, cedal, oke lah cedal dia. Misalnya lidahnya masuk ke dalam atau lidahnya dipotong. Ya, karena cadel ya. Keluh dia. Masih ternilai, masih ada usaha. Oke. Kalau nyawanya nggak ada, bisa apa kita kalau nyawa kita nggak ada? Ya udah. Itu aja, itu sumbernya. Iya kan? Kalau pelit, aku kan kerja dengan tanganku, dengan itu, dengan mata, dengan telinga. Iya. Kalau sumbernya nyawa nggak ada, dari mana bisa menghasilkan ini dan itu? Nah, bikin sama nafsu kayak gitu. Marahin nafsu itu. Bantai dia. Sadarkan. Semua dari Allah. Supaya tadi, ya, nggak kemana-mana. Ingatkan. Itu nikmat Allah. Kalau merasa indah atas dirimu. Dan akan janjiannya yang dijanjikan akan kamu dengan dia. Ingat, ya. Kalau baik-baik, wa in khairan fa khairun. Kalau baik, baik balasannya. Wa in syarrun fa syarrun. Nah, kalau buruk balasannya. Naudzubillah. Jadi ingatkan, janji Allah ada wa'dun, ada wa'id. Kalau wa'dun, janji baik. Buat amal, kasih pahala. Tapi wa'id, itu janji ancaman. Jadi sedikit aja ya, wa'dun dengan wa'id. Wa'dun itu janji baik. Wa'id, ancaman. Naudzubillah. Jangan sampai kena wa'id kita. Karena telah kamu kata pada azali, kami dengar dan kami ikut akan suruhmu. Ya. Jadi apa? Bala. Iya. Itu kalimat bala itu, iya kami dengarkan. Kami ikuti suruhanmu, perintahmu ya Allah. Itu udah ada pada azali. Artinya ketundungan. Alastu birabbikum? Qalu bala. Apakah aku bukan Tuhan kalian? Kita jawab semua. Iya, bala. Engkau Tuhan kami. Kalau namanya kita hamba, ya nurut. Cuman merasakan itu. Betul. Saya untuk merasakan firman Allah itu berat bagi saya, Mas Yan. Ya. Artinya nikmatnya firman Allah itu kita mengakui dari alam roh dulu sebelum nampak macam-macam seperti ini. Nah, disambungkan sekarang saya belum dapat nikmat itu. Merasakan menyambungkan dulu kita sudah ngomong bala, iya. Kau Tuhan kami. Kita akui itu. Lalu kita tunduk dan patuh kepada Allah. Itu udah sejak dulu kata Allah. Allah ingatkan sama kita. Dan takut olehmu. Dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala dahulu daripada hari kiamat. Yang adalah qadar lamanya 50.000 tahun. Jadi kalau di sini, tapi di Ma'arij ya, nggak apa. Ini yang tarujul malaikatu, naik malaikatu dan ruh kepadanya, kepada Allah dalam satu hari yang ukurannya khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Apalagi nanti cerita akhirat. Takutlah nanti akan ada hari pembalasan. Nah, kalau sekarang ini bisa lah kekeh semua orang. Ya. Yang beriman kekeh bisa, yang kafir pun bisa, yang beramal bisa, ya gembira tertawa, yang nggak beramal pun bisa. Iya, tapi nanti akan ada namanya hari kiamat, hari kesadaran yang tidak diperlukan lagi kesadaran di sana. Tidak diakui lagi. Maka apa? Ya sekarang inilah. Yuk kita sadarkan. Jadi apa? Gampang kalinya. Ya, kenapa? Kadang di dunia ini, namanya di dunia, kitanya yang bersusah payah ngaji beramal, awak kumat asam uratnya. Dia kan? Kumat asam lambung kita. Kumat darah tinggi. Dia yang kerjanya macam-macam, kayaknya senang saja, happy saja. Padahal malam tak pernah tidur. Kita cukup istirahat.
Dia entah kapan istirahatnya. Kok kayaknya mujur dia dari sisi dunianya, dari segi kesehatannya. Padahal kasus ini, kasus itu. Kok malah ada yang membackingi, membackup. Ada pendukung lagi. Kita. Nah, tentu itu nanti akan ada ketidaksamaannya. Kapan? Nanti. Sekarang iya di dunia. Maka cari ketenangan di dunia yang setenang-tenangnya mustahil. Nyari kesenangan di dunia sesenang-senang mustahil. Tetap akan ada pernak-pernik yang tidak enak. Namanya dunia. Ya, sebentar. Dan dunia kalau itu menjadi dani'ah, rendah, hina. Maka tempat yang berbagai macam ini yuk kita ya tabung mulai untuk ke sana. Kenapa? Keyakinan kita akan kita pertahankan. Yang namanya baik buruk, hakikat balasannya bukan di dunia, tapi di sana. Maka nggak usah iri. Kalau ada orang jahat, makin tinggi, makin sukses kayaknya. Tak usah iri. Irilah kalau ada orang yang ya agamanya makin terus bisa meninggi, amalnya makin terus bisa banyak. Berarti apa? Itu tanda nanti dia sukses di akhirat. Nah, udah gitu aja. Jadi qadar lamanya 50.000 tahun. Yaitu hari yang tiada kuasa berkata-kata seorang jua pun. Nah, jadi nggak bisa ngomong. Ya, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idzni. Pada hari yang datang, hari itu tidak bisa bercakap seorang diri pun kecuali dengan izin Allah. Faminhum syaqiyyun, di antara mereka itu yang terdiam semua. Ada syaqiyyun, ada yang celaka. Tapi wasa'idun, dan ada yang bahagia. Mudah-mudahan kita dapat sa'id. Amin ya rabbal alamin. Itu Hud 115. Ya. Siapa yang mau berani cakap di sana? Tak berani. Ngeri semua. Para nabi dan rasul aja dimintakan untuk ya memberikan, minta sama Allahnya pintu pengadilan, pada nggak berani. Kecuali setelah begitu lama akhirnya kepada Rasulullah juga lah. Barulah itu baru muqaddimah. Ya, muqaddimah akhirat. Belum pengadilan, belum timbangan, belum sirat, masih mahsyar. Sudah menderita orang di sana. Ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak menderita. Amin, ya. Dan tiada ya diberi izin. Nah, itu enaknya ya. Tiada diberi izin seorang minta ampun bagi mereka itu. Apa ya, kecuali nanti ada orang yang diberi izin ngasihkan syafaat. Apa? Illa biiznihi. La yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan bantuan di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Rasul diberi izin. Orang-orang yang berilmu diberi izin. Syuhada diberi izin. Maka syukurlah kita kalau sering menghadiri majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan guru-guru kita diberi izin oleh Allah untuk mensyafaati jamaahnya. Amin. Nah, kalau kita nih ya kan? Tapi jangan putus asa. Caranya tuh deh. Mana ada pengajian, kejar. Kan gitu ya. Maka menerima uzur mereka itu pada hari yang kelam kabut. Ya, kita bilang kalang kabut gitu ya. Kalau bahasa kita ya, kelam kabut. Ya, gelap. Dan hari yang berteriak. Dan hari yang masam muka. Segala manusia lagi sangat huru-hara. Ya, itu ahwalu yaumal qiyamah. Kengerian, huru-hara. Tulisannya memang haru-hara. Tengok nanti di Bilal.
Ya, itu haru hara. Kita kan huru hara. Nah, jadi nanti di sana lah itu. Ya, ya perbandingannya wallahu alam. Ketika gempa di Nias di sini sibuk nggak? Sibuk juga ya. Sama juga berarti semerek kita ya. Isu naik. Sama juga ya. Panik. Udah saya bilang, udah yang di atas tuh, turun saya bilang. Ya, masjid kotor. Kenapa? Ya orang mana ingat-ingat lagi sandalnya. Cuma ada yang ingat, bak bantal bu ke masjid. Bak guling. Kalau sandal nggak ingat dia, tapi duit ingat. Mana mungkin itu guling biasa, bantal biasa. Kalau bantal yang bawa ences, guling bawa ences tuh mana di bawahnya? Rupanya bantal spesial. Nah, dibawa jalan itu ke masjid. Toh entah separuh bantal tuh dimasukkan ke masjid apa? Iya kan? Tak juga. Iya. Saya bilang ini paret masjid Darul Haq tempat kami. Ini paret depan masjid nih, sambung ke sungai. Saya bilang. Kalau memang naik percut, naik sampai sini saya bilang. Ya, nah panik, tapi pakai logika juga. Itulah nggak mau juga, dibilang ya udah. Pulang saya pulang, bilang. Nah, yang bersarung-sarung bertangga naik, iya kan? Nah, tak peduli dia sarung copot dari mana. Nah itu baru gambaran dunia. Konon lagi di akhirat. Nah, akhirat dianggap isu saja. Ya kan, buktinya banyak orang yang nggak mempersiapkan. Ya udah, kayak isu yang sudah biasa aja kayak Indonesia ini. Ya, si anu koruptor, si anu maling. Ya udah, kayak udah biasa aja. Kenapa? Berarti kita tidak merasa. Maunya apa? Isu yang sudah. Bukan isu ini. Isu itu bisa aja betul, bisa aja nggak betul kan? Nah, khobar. Kabar yang memang pasti ini. Maunya apa? Kita sungguh-sungguhlah menanggapinya. Sebab kita ngalami semua nanti. Ya. Walaupun kiamat besar nggak akan kita alami. Orang yang beriman walau di akhir zaman, dia tidak akan ngalami gunung copot. Ya, bintang gemintang runtuh, nggak akan mengalami itu. Sudah dimatikan Allah duluan. Sebelum dunia ini hancur, ya, yang pada waktu hanya ada orang yang durhaka saja sama Allah. Tinggal itu saja. Nah, naudzubillah. Ya. Lagi terkejut manusia, yaitu hari yang tiada memerintahkan oleh seorang itu bagi seorang akan suatu jua pun nggak bisa. Orang tolong nggak bisa. Ya, udah lemah selemah-lemahnya. Ya, dan terkejut seterkejut-terkejutnya. Kita pun kaget begitu dibangkitkan. Iya, sudah sampai. Ya, kullu atin qarib. Semua yang akan datang dekat. Ya kan? Yang sudah berlalu itulah lama mana bisa kita ambil lagi. Tadi siang nggak bisa dijemput lagi. Ya, besok dekat itu karena akan datang. Sama kiamat itu nanti kita keluar dari kubur. Ya, tahu iya. Nggak terasa lah dalam kubur. Kullu atin qaribun. Setiap yang akan datang itu adalah dekat. Ya, sama-sama nanti kita saksikan. Ya, sama-sama. Mana sempat lagi? Oh, Pak Isa, udah bangunnya? Tak ada lagi tuh. Oh, udah mualin? Tak ada itu. Ya, nah, takojud kita semua. Nah, rupanya udah sampai hari yang dijanjikan. Syukur ya Allah, aku beriman samamu ya Allah. Ya, yang dulu dengar kami kaji rukun iman. Ya, apa? Percaya kepada hari kiamat yang kelima kan. Syukur ya Allah, aku hafal-hafal, aku yakini sampai mati ya Allah. Ini sekarang kenyataannya. Bersyukur kali lagi kita jadi hamba. Sempat kita naudzubillah hidup di negeri Cina sana yang komunis. Kemana? Dah, wallahu alam lah ya. Nah, ngerinya orang yang nggak percaya sama kiamat itu, sama hari pembalasan. Dianggapnya mati ya mati situ. Enggak. Ya, kalau Allah dulu kuasa tanpa ada bahannya sama sekali. Allah kuasa menghidupkan, apalagi tinggal ngulangin. Ya, wa huwa ahwanu alaihi. Itu lebih gampang kata Allah. Itu bahasa Allah dalam Al-Qur'an. Daur ulang ibaratnya ya. Sudah ada kita. Tinggal
jadikan kembali. Sudah ada bahannya. Kan lebih gampang itu. Bermula segala pekerjaan, urusan ya, pada hari itu bagi Allah Ta'ala, milik Allah. Yaitu hari yang sangat menyesal segala manusia, lagi sangat keluh kesah dan takut. Nah, sampai keluh kesah aja ya. Dan sangat keluh kesah. Menyesal, keluh kesah, ya nggak berguna lagi. Ya, percuma. Ya. Dan takut oleh kamu akan hari yang dalamnya itu runtuh segala bukit dan nyata segala balas. Dan segera gelincir matahari dahulu daripada halilintar. Dan neraka, yaitu hari yang jadi tuha, ya. Di dalamnya itu segala kanak-kanak. Fa kaifa tattaquna in kafartum yauman, ya, yauman yaj'alul wildana shiba. Jadi bagaimana ya tattaqun, ya, kalian takut, seharusnya kalian takut jika in kafartum, kalian kafir terhadap satu hari yang Allah jadikan anak-anak pada waktu itu menjadi tua, saking ngerinya huru hara itu. Kalaupun anak-anak tua jadinya, saking ngerinya. Nah, jadi kalau anak-anak hitam rambutnya berubah langsung. Dia berubah dia. Karena saking ngerinya, itu ibarat Allah ya. Itu Al-Muzammil 17. Ya. Nah. Dan jangan ada kamu itu seperti mereka itu yang berkata mereka itu kami dengar, padahal mereka itu tiada mendengar mereka itu. Ya. Jadi mereka itu seperti munafik, na'udzubillah. Dengar cuma telinganya saja, tapi nggak sampai masuk ke dalam hati, na'udzubillah. Ya kalau cuma mata lihat, telinga mendengar, banyak. Tapi berapa banyak yang menerima pengajaran? Lebih banyak yang tidak menerima pengajaran. Na'udzubillah. Nah, akan datang pengajaran yang ke-24. Insya Allah.